Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kerabat Quran. Setia bersama Quran dan setia menemani hijrahmu, insya Allah. Kali ini kita akan membahas hal yang sedang panas di tengah-tengah masyarakat, yaitu seputar pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yang disahkan pada tanggal 5 Oktober kemarin. Dan ini menuai penolakan di seluruh kalangan masyarakat. Bukan hanya dari kaum buruh, akan tetapi dari seluruh elemen masyarakat sebelumnya sudah sangat menyampaikan aspirasinya bahwa hal ini adalah sebuah bentuk kezoliman terhadap kaum buruh dan masyarakat pada umumnya. Para pakar juga melayangkan pendapat-pendapatnya bahwasanya ini adalah sesuatu tindakan yang merugikan banyak pihak gitu. Tidak terkecuali di situ para buruh dan sipil. Maka ketika undang-undang itu dipaksakan untuk disahkan, maka yang terjadi adalah sekarang banyak sekali timbul chaos di mana-mana. Kemudian rakyat sangat kecewa dengan pemimpin-pemimpin yang tidak melihat kepada rakyat tapi lebih melihat kepada ekonomi, investasi yang justru bukan sebagian besar untuk rakyat tapi untuk para kapitalis yang bernafsu sekali untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari negeri ini. Maka sangat disayangkan, kami pun prihatin dengan hal itu dan kami ingin mengetuk pintu para penguasa. Mudah-mudahan kita doakan supaya Allah melembutkan hatinya dan kembali bisa melihat kebenaran dan membela rakyat dan melaksanakan konstitusi ini dengan seadil-adilnya. Sudah beberapa hari yang lalu, dari mulai tanggal 6, tanggal 7, dan tanggal 8, masyarakat melakukan aksi khususnya kaum buruh dan ini menuntut keadilan kepada penguasa ya, pemerintah. Ya mudah-mudahan sih pemerintah tidak cuek ya, harus membuktikan janji-janjinya bahwa janji-janji beliau di awal kampanye adalah membela rakyat, membela kepentingan rakyat. Undang-undang Omnibus Law ini ternyata tidak hanya merugikan kaum buruh tapi juga rakyat sipil ya. Ada di pasal 121 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mengubah pasal 8 menjadi pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah ya bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi kalau saya misalnya memiliki rumah harganya 300 juta dan rumah itu letaknya sangat strategis dan dari penguasa ingin mendirikan sebuah lokasi industri di situ misalnya, kan tetapi kita tidak mengizinkan sebagai pemilik rumah misalnya untuk direlokasi atau digusur gitu. Maka dengan undang-undang ini pemerintah punya legalitas ya untuk memaksa kita pergi dari tempat itu dengan memberikan hak yang tidak sesuai dengan harga rumah itu. Kalaupun kita tetap tidak memberikan rumah itu ya tetap aja itu akan digusur. Maka uang titipan itu akan dititipkan di pengadilan. Dan ini sangat-sangat zolim. Mungkin kita nggak tahu ke depan lokasi tempat tinggal kita itu justru dijadikan lokasi industri. Dan untuk memajukan yang katanya untuk kemajuan ekonomi rakyat justru di situ banyak rakyat yang dikorbankan dengan berbagai kebijakan yang tidak memihak rakyat. Untuk itu, tolong kepada para penguasa ditelaah kembali hasil dari rancangan undang-undangnya yang sudah disahkan itu, tolong dikaji kembali. Mudah-mudahan ada ketetapan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan sebagai seorang muslim tentunya kita harus belajar pada sosok-sosok mulia, sosok-sosok yang baik. Tidak hanya terjadi pada zaman Nabi dan para sahabat, ada terjadi di masa kini gitu ya. Seorang pemimpin yang membuat saya kagum dan sangat-sangat cemburu kepada beliau. Beliau sudah meninggal, akan tetapi
kebaikannya, kenangannya terhadap umat gitu ya, terhadap masyarakat ini sangat banyak sekali kenangan kebaikannya. Beliau adalah Presiden Mursi, presiden yang dipilih oleh rakyatnya. Beliau seorang yang sudah hafiz Quran sejak usia muda. Hafalannya kuat, kemudian lantunan Qurannya luar biasa indah. Saya juga tidak mengenal beliau lebih jauh. Mungkin teman-teman juga semua tidak banyak mengenal beliau, tapi bagi masyarakat di sana sangat mengenal beliau. Ketika meninggal, banyak sekali orang-orang yang menyebut-nyebut kebaikan beliau, ya. Di jagat dunia maya juga banyak sekali postingan-postingan tentang beliau, menyebut kebaikan-kebaikan beliau. Luar biasa ya, ketika beliau pergi meninggalkan jejak terbaiknya, yaitu berupa amal soleh yang bukan hanya di hadapan Allah tapi di hadapan manusia pun sangat dirasakan kebaikannya. Nah, maka kita bisa belajar dari beliau ketika Rasulullah bersama para sahabat melihat ada rombongan orang yang sedang mengantarkan jenazah, dan di situ orang-orang berkata, alangkah baiknya orang yang meninggal ini, dan mereka menyebut-nyebut kebaikannya. Maka Rasulullah bersabda, wajib baginya. Kemudian tiba-tiba ada lagi rombongan yang kedua mengantarkan jenazah juga, akan tetapi orang-orang yang mengantarkan jenazahnya justru kebalikannya, bahwasanya dia selalu berbuat zolim gitu kan kepada orang lain. Maka Rasulullah pun bersabda, wajib bagi dia. Kemudian para sahabat bertanya, maksudnya apa dari perkataan wajib bagi dia, bagi kedua mayit itu? Maka Rasulullah menyampaikan, jenazah yang pertama wajib baginya surga, kata Rasulullah, karena kebaikannya itu. Dan jenazah yang kedua Rasulullah katakan wajib baginya neraka. Nah, maka hadis riwayat Bukhari ini menjadi pondasi bagi kita, ya, bahwasanya orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan menjadi saksi bagi diri kita sendiri. Orang tua kita, rekan-rekan kita, kolega kita, dan semua orang-orang di sisi kita akan menjadi saksi kelak di akhirat nanti. Maka hati-hati ketika kita menjadi seorang orang tua misalnya. Anak-anak adalah saksi dari segala perbuatan kita. Nanti mereka akan bersaksi di hadapan Allah bagaimana kita mendidik mereka. Dan apalagi kalau kita menjadi seorang pemimpin, hati-hati. Ketika kita melakukan kecurangan, kebohongan, kezoliman kepada rakyat, maka seluruh rakyat yang ada di bawah kepemimpinan kita kelak juga menjadi saksi. Mereka adalah saksi-saksinya Allah di dunia yang akan menyampaikan semua itu kepada Allah, kezoliman-kezoliman kita. Maka alangkah meruginya ketika seorang pemimpin itu dia berbuat curang ya. Maka seluruh rakyatnya di Indonesia misalnya, mereka semuanya akan menjadi saksi-saksi atas segala kecurangan, kebohongan, kezoliman yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Untuk itu, janganlah kita menjadi seorang pemimpin yang menzalimi rakyatnya. Sekalipun kita punya kekuatan perangkat-perangkat untuk berbohong seperti media, intelijen, dan segala hal ya dimiliki oleh penguasa, maka sekalipun kita bisa berbohong di media, tetap saja nanti di akhirat kita tidak bisa mengelak dari persaksian para rakyat-rakyat yang nanti akan berusaha menyuarakan, mengadukan itu semuanya kepada Allah. Untuk itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita memiliki pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, pemimpin yang jujur, yang amanah, yang bisa menjalankan perannya sebagai pemimpin dan membawa kehidupan ini, membawa negara ini kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk semua rekan-rekan buruh dan juga rekan-rekan yang lain yang sudah berjuang memperjuangkan hak dan memperjuangkan keadilan, bahwasanya negeri ini sudah sangat rusak dan harus ada perbaikan dalam negara ini. Ya, mungkin salah satunya dengan cara demo. Tetap jaga situasi di lapangan
agar tidak terjadi kerusuhan, terus keanarkisan sehingga menjatuhkan korban. Polisi adalah saudara kita, polisi juga adalah manusia, mereka juga punya keluarga gitu ya. Dan Bapak polisi juga yang berdemo juga mereka punya keluarga. Maka sama-samalah gitu ya, untuk tidak saling melukai, mencederai fisik maupun institusi demokrasi dan kebebasan berpendapat dan berpikir ini. Tolong hargai masyarakat dan dibela juga kebenaran. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan untuk negeri ini. Semoga undang-undang Omnibus Law ini dicabut dan pemerintah memberikan statement kepada masyarakat, permintaan maafnya, supaya masyarakat bisa memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh penguasa atas kekeliruannya. Dan jangan lupa bertobat, kita semuanya adalah orang-orang yang pernah keliru. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu lembut hatinya untuk bisa memaafkan segala kesalahan orang lain. Demikian, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah, salam perjuangan.